Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Cahya Panglipuring Tias dengan NIM 1418111333092. Di video kali ini kita akan membahas tentang film Cestoda. Cestoda berasal dari bahasa Yunani yaitu kestos yang berarti ikat pinggang. Cestoda hidup di dalam saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa. Cacing cestoda juga memerlukan 2 inang dalam siklus hidupnya. Kali ini kita akan membahas tentang 2 spesies dari cestoda, yaitu Diphyllobothrium latum dan juga Phyllobothrium squally. Diphyllobothrium latum mempunyai ciri-ciri morfologi, yaitu badan yang berbentuk panjang dan pipih seperti pita, sehingga sering disebut sebagai cacing pita. Tubuh cacing ini terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotoid. Bagian kepala disebut scolex yang berukuran kecil dan berbentuk seperti sendok. Di belakang scolex terdapat leher. Cacing ini juga memiliki alat hisap atau sucker yang dilengkapi dengan kait atau rostelum yang terbuat dari kitin. Diphyllobothrium latum biasanya menginfeksi saluran pencernaan pada inangnya. Diphyllobothrium latum membutuhkan 2 inang dalam hidupnya, yaitu inang perantara dan inang definitif. Inang perantara pertama biasanya berasal dari kopepod atau krustase, dan inang perantara kedua berasal dari ikan. Sedangkan inang definitifnya biasanya berasal dari anjing, kucing, ataupun manusia. Siklus hidup Diphyllobothrium latum dimulai dari telur yang dikeluarkan melalui feses. Telur yang masuk ke air akan menetas dan menjadi larva Corasidium yang kemudian dimakan oleh kopepod. Dalam waktu 3 minggu di dalam tubuh kopepod, Corasidium akan berkembang menjadi larva Procercoid. Ikan yang memakan kopepod yang terinfeksi cacing ini akan membuat larva Procercoid berkembang menjadi Plerocercoid dalam waktu 3 minggu. Fase ini merupakan fase infektif bagi inang definitif yang memakan inang perantara kedua. Plerocercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam saluran pencernaan inang definitif. Phyllobothrium squally mempunyai ukuran panjang tubuh maksimum 10 cm, terdiri atas beberapa proglotida. Pada bagian anterior terdapat 4 buah filidia pada scolex yang dilengkapi dengan kait. Bentuk scolex seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Predileksi Phyllobothrium squally biasanya terdapat pada saluran pencernaan. Phyllobothrium squally membutuhkan 2 inang dalam hidupnya, yaitu inang perantara dan juga inang definitif. Inang perantara pertama biasanya berasal dari krustase, dan inang perantara kedua berasal dari ikan kecil. Sedangkan inang definitifnya yaitu ikan yang berukuran lebih besar seperti hiu atau bisa juga burung pemakan ikan. Siklus hidup dari Phyllobothrium squally dimulai dari telur yang dikeluarkan ke dalam perairan melalui feses. Lalu telur akan berkembang menjadi larva Corasidium yang bisa mengambang. Corasidium akan dimakan oleh krustase sebagai inang perantara pertama. Corasidium akan berkembang menjadi Procercoid dalam tubuh krustase. Ikan yang memakan krustase yang terinfeksi cacing ini akan menyebabkan cacing berpindah ke tubuh ikan. Ikan kecil kemudian akan dimakan oleh ikan besar atau burung pemakan ikan. Cacing akan tumbuh dewasa di dalam saluran pencernaan inang definitif. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.